Apa hukum membaca bismillah di dalam sholat? Apa hukum membaca bismillah di dalam sholat? Ini erat kaitannya dengan pendapat yang pertama. Ini erat kaitannya dengan pendapat yang pertama tadi, di hukum pertama. Jadi kalau hukum pertama tadi sudah membahas, maka hukum kedua sudah ketemu jawabannya. Jadi ikhtalafal fuqaha fi qiraatil basmalah fi sholati ala aqwalin adidah. Para ulama berbeda pendapat mengenai membaca bismillah di dalam sholat dalam beberapa pernyataan. Yang pertama, fadzahaba Malik rahimahullah ila man'i qiraatiha. Pendapat Imam Malik, semoga Allah merahmati beliau, itu melarang membaca fis sholatil maktubah, melarang membaca bismillah pada saat kita sholat wajib. Jadi saat sholat wajib kita dilarang membaca bismillah menurut madhab Maliki, menurut Imam Malik. Jahron kanat au sirron, baik sholatnya itu bersuara keras, maghrib, isya, subuh, atau bersuara lirih, zuhur, asar. Jadi itu semua tidak perlu membaca bismillah, baik pada saat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain. Tetapi dalam pandangan madhab Maliki itu dibolehkan membaca pada saat sholat sunnah. Jadi boleh membaca bismillah kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Dalilnya mana? Tadi sudah dibaca. Jadi tadi dalilnya sudah dibaca. Kemudian madhab yang kedua adalah madhab Abu Hanifah. Dalam madhab Abu Hanifah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, bahwasanya orang yang sholat yaqra'uha sirron, membacanya lirih, ma'al fatihah, bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi pada saat membaca Al-Fatihah tetap membaca bismillah, tapi dibaca lirih. Fi kulli raq'atin min raqa'atis sholah, di setiap rakaat dari rakaat-rakaat sholat. Wa in qara'aha ma'a kulli surah, dan jika membacanya di setiap surat maka itu lebih baik. Jadi tidak hanya dibaca di surat Al-Fatihah, tapi juga dibaca di surat lain dengan membaca bismillah, maka itu lebih baik. Jadi pendapat pertama, pendapat kedua terkait mengenai masalah membaca hukum membaca bismillah pada saat sholat. Pendapat yang ketiga, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, yaqra'uha, membacanya orang yang sholat itu wujuban, hukumnya wajib. Jadi membaca bismillah hukumnya wajib. Fil jahri jahron, dalam sholat jahar dibaca keras, jahar. Jadi bismillahnya dikeraskan. Kalau Abu Hanifah tadi lirih, kalau yang madhab Asy-Syafi'i dibaca keras. Wa fil jahri jahron, wa fi sirri sirron, dalam sholat lirih bismillahnya juga tetap dibaca, tetapi dengan cara lirih. Nah, ketika kita belajar mengenai pandangan para ulama madhab yang empat yang semacam ini, maka penting kita untuk bersikap dewasa menyikapi perbedaan. Apalagi di masjid kita barangkali ada imam di satu masjid dengan bacaan yang berbeda. Tidak usah kemudian saling menyalahkan atau bahkan wah kalau yang imam itu saya tidak mau datang. Saya pernah punya pengalaman dulu di satu tempat, kalau tidak online saya sebut tempatnya, karena online tidak usah saya sebut. Jadi di satu tempat saya waktu itu sedang ngisi pengajian, saya tidak ingat betul itu pengajian, kalau tidak salah ingat itu pas pengajian buka puasa, karena waktunya maghrib. Jadi saya ngimami maghrib, pada saat ngimami saya baca bismillah lirih. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang membatalkan sholat lalu mundar-mandir. Jadi mundar-mandir akaruan itu membatalkan sholat. Jadi ketepuk-ketepuk itu menunjukkan kalau marah gitu kan. Jadi begitu saya baca bismillahnya lirih langsung alhamdulillah, begitu sudah batalkan. Saya belum kepikiran kalau tadi yang gedebak-gedebuk itu bapak-bapak. Pikir saya biasa kalau lagi sholat di masjid bulan Ramadan ada anak lari-lari, ternyata bapak-bapak batalkan sholat. Nah begitu sudah selesai, bapaknya ini marah-marah. Nah, dia tunjuk-tunjuk saya,
bayi wingi sore ya aturan anyar gitu kan. Wah, bingung saya. Kawin biyen dari dulu itu kalau namanya Al-Fatihah ya nggo bismillah, Al-Fatihah nggo bismillah salatmu batal. Dan seterusnya. Pokoknya sudah golek kurang amek. Ya. Baik. Maka penting bagi kita untuk belajar yang semacam ini supaya kita tidak kemudian bersifat kaku ketika memahami perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Baik. Sehingga saat ini saya biasanya kalau tidak tahu ini saya posisi di mana, bismillah saya keraskan. Untuk menghindari kasus yang serupa. Karena memang kalau di dalam mazhab Syafi'i memang hukumnya wajib. Jadi wajib dibaca. Baik. Kemudian dalam mazhab Hambali, waqala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, yaqra'uha sirran, membacanya lirih, wala yusan, dan tidak disunahkan jahr. Jadi tidak disunahkan keras, sunnahnya lirih. Baik, jadi dari madhab yang 4, dari madhab Maliki tidak membaca bismillah dalam salat wajib, tapi boleh dalam salat sunnah. Madhab Hanafi membacanya lirih, baik surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain. Madhab Syafi'i wajib dibaca bismillah itu baik dalam keadaan sholat jahar atau sholat sir, sholat yang bersuara keras maupun sholat yang bersuara lirih itu tetap dibaca dan menyesuaikan kondisi sholatnya. Kalau jahar ya jahar, kalau sir ya sir. Sementara madhab Hambali atau Ahmad ibn Hanbal itu menganjurkan, menyunahkan dibaca lirih saja, tidak dikeraskan. Baik, dan sebab perbedaan pendapat para ulama ini adalah di perdebatan yang pertama, apakah bismillah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Itu kemudian menghasilkan jawaban yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, apakah wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Kira-kira jawabannya apa? Wajib. Kalau yang hukum yang kedua tadi, pendapat mana yang lebih kuat? Tentu boleh kita untuk merojihkan pendapat mana. Kalau saya secara pribadi berpendapat bahwasanya pendapat yang lebih kuat membaca bismillahnya lirih. Yang pendapatnya lebih kuat membaca bismillahnya lirih. Tetapi saya sering membaca keras. Kenapa? Belajar dari pengalaman. Tetapi saya sering membaca keras di beberapa tempat. Baik, silahkan itu bisa mentelaah dalil-dalilnya mana pendapat yang kuat. Bisa jadi setiap orang akan menguatkan pendapatnya yang berbeda.